Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memaparkan arah pembaruan hukum nasional. Pemaparan ini dilakukan saat mengisi kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Prabowo fokus pada percepatan RUU serta penyesuaian regulasi internasional termasuk standar OECD untuk reformasi hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menjelaskan gerak cepat pemerintah dalam mereformasi sistem hukum nasional. Menko Yusril Iza Mahendra menjelaskan reformasi hukum ini merupakan kelanjutan pembaruan yang telah ditempuh pemerintah sebelumnya, termasuk yang saat ini berjalan pada masa Presiden Prabowo Subianto. Seluruh agenda ini memiliki tujuan utama memperkuat sistem hukum nasional. Selain itu, ingin memastikan regulasi selalu sesuai dengan dinamika konstitusi serta kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Untuk mencapai penguatan ini, pemerintah kini mempercepat pembahasan sejumlah rancangan undang-undang. RUU ini mencakup restoratif justice, RUU hukuman mati, serta RUU penyesuaian pidana. Percepatan ini dibutuhkan sebagai langkah penyesuaian pidana baru dari KUHP lama sebelum pemberlakuan KUHP baru pada Januari 2026 mendatang. Selain fokus pada ranah legislasi, penyesuaian hukum juga dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tindak lanjut ini antara lain terkait revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang MD3, serta potensi perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik. Pemerintah memastikan putusan konstitusi menjadi acuan utama dalam penataan regulasi politik. Tekanan dari pemerintah sekarang dibawah Pak Presiden Prabowo Subianto, yaitu melakukan reformasi di bidang hukum, birokrasi, dan politik, dan memperkuat ideologi Pancasila, HAM, dan lain-lain, dan itu dilaksanakan dengan konsisten oleh pemerintah. Dan sesuai dengan target kita, misalnya pekerjaan kita harus menyelesaikan KUHP, ya sudah selesai kemarin, jadi masih ada beberapa RUU yang harus diselesaikan untuk melaksanakan KUHP tahun 2026 yang akan datang, bulan Januari, yaitu RUU tentang restoratif justice, tentang pelaksanaan hukuman mati, dan tentang penyesuaian hukuman dari KUHP lama dengan KUHP yang baru. Dan insya Allah ini dapat diselesaikan sebelum berlakunya KUHP baru yang akan datang, karena memang itu merupakan satu keharusan. Dan di bidang hukum yang lain, pemerintah sedang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu, ya, menyangkut undang-undang pemilu yang harus direvisi, undang-undang MD3 yang juga harus direvisi, dan mungkin berimplikasi kepada juga revisi terhadap undang-undang partai politik. Dan ini merupakan satu pembaharuan yang cukup besar yang kita lakukan. Di samping secara internasional, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap banyak sekali regulasi seperti yang dituntut oleh OECD, karena Indonesia akan menjadi anggota kelompok negara maju ini mungkin 3 tahun yang akan datang. Di ranah global, pemerintah juga serius mengerjakan penyesuaian terhadap berbagai regulasi internasional. Indonesia berkomitmen penuh memenuhi standar yang diminta Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Pemenuhan standar ini merupakan bagian krusial dalam proses keanggotaan Indonesia selama 3 tahun ke depan. Sementara itu, pada sektor kepolisian, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai larangan bagi anggota Polri menduduki jabatan sipil menjadi rujukan penting. Putusan ini akan menjadi landasan kerja bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi ini telah dibentuk langsung oleh Presiden. Presiden Prabowo mendorong sinkronisasi regulasi. Simak laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.